Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Saputra dengan NIM 24010308, kelas TI 24A2. Tujuan dari pembuatan video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Moh Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya membuat web aplikasi inventarisasi barang toko HP menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan framework CI3. Jadi pertama-tama kita masuk ke Laragon. Ini adalah kontrol panel Laragon. Kita klik start di sini. Setelah itu akan muncul MySQL dan portnya. Lalu kita ketikkan di browser, yaitu localhost php myadmin. Setelah masuk di php myadmin, kita klik new untuk membuat create database. Membuat database di sini dengan nama inventaris HP namanya. Nah, di sini di sidebar sebelah kiri ini terdapat 6 tabel utama yang saya buat, yaitu pada tabel barang, ID barang, primary key, kode barang, nama barang, ID kategori, foreign key, ID merek, foreign key, stok, harga. Lalu pada barang keluar, untuk strukturnya itu kolomnya ada 4: ID keluar, primary key, ID barang, foreign key, tanggal, jumlah. Lalu tabel barang masuk, ID masuk, primary key, ID barang, foreign key, tanggal, jumlah. Untuk tabel kategori, ID kategori, primary key, nama kategori. Lalu tabel merek ada 2 kolom, ID merek, primary key, nama merek. Dan terakhir ialah tabel user. Nah, di sini ada 5 kolom. Yang pertama ialah ID user, primary key, username, password, nama, role. Role di sini ada 2, yaitu admin dan karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian relasinya. Nah, pada barang ini adalah tabel utamanya. Nah, di sini ada kategori. Nah, pada kategori ini berelasi dengan barang, yaitu kategori 1 barang many, karena satu kategori memiliki banyak barang. Nah, yang 2 merek berelasi dengan barang, 1 to many, karena satu merek bisa memiliki banyak barang. Lalu barang ini berelasi dengan tabel barang keluar dan tabel barang masuk. Jadi 1 to many, karena satu barang bisa memiliki banyak riwayat transaksi barang masuk ataupun barang keluar. Nah, setelah mengetahui relasi dan sudah membuat database, selanjutnya kita akan mengkoneksikan ke CI3 melalui config. Di dalam folder CI3, application, config, yaitu database.
Nah, di sini username ini ketikan root, dan database ini database yang dibuat tadi, yaitu inventaris HP. Nah, setelah itu klik di bagian controller out PHP. Nah, di sini tuh controller buat manggil namanya login ya teman-teman. Jadi kelas out extend CI controller yaitu membuat kelas bernama out extend CI, mengambil beberapa bagian dari CI, memanggil bagian. Jadi public function index, variable this root, tampilkan view, tampilan login, public function login, deklarasi untuk membuat login, variable username, variable this, input, masukkan post username, variable password, kemudian 5 variable this, input, post password. Jadi mengambil data dari variable username untuk dimasukkan ke dalam post yang bernama username. Lalu password juga begitu, mengambil data dari variable password untuk dimasukkan di post yang bernama password. Variable user, variable this, database, get where user. Jadi get mengambil dari tabel user yaitu username, variable username, password, variable password. Row itu adalah baris ya teman-teman. If variable user data, id user, variable user, id user, nama variable user, nama, role variable user, role, login true, variable this session, set user data, variable data. Jadi ini adalah sesi dimana ketika user login dengan nilai true akan redirect ke dashboard, lanjut ke dashboard. Nah, else variable this session set flash data error. Jadi ketika user mengirimkan username atau passwordnya salah, akan memunculkan pesan yaitu username atau password salah. Redirect out, akan kembali lagi ke tampilan login. Nah, untuk tampilan login di sini saya memakai Bootstrap versi 4. Lalu div class login box. Jadi ini membuat box kotak login yang di dalamnya kelas H4 tag center login. Ini judul adalah login, tag center ada di tengah nanti. PHP if jika variable this session flash data error, div class alert danger, variable this session flash data error. Jadi ini yang akan memunculkan yaitu pesan error. Ini alert danger, nanti berwarna merah. Form method post nanti akan membuat sebuah form dengan nama nanti username terus password. Button class btn primary, btn block login. Jadi ini tuh membuat login teman-teman yang bisa diklik. Nanti ini warnanya biru. Nah, saya akan mendemokan
Nah, di sini teman-teman login, admin, password, admin. Jadi ketika salah nanti akan munculkan username atau password salah. Nah, jika login berhasil nanti akan lanjut ke dashboard. Nah, ini teman-teman, lanjut ke dashboard. Nah, setelah itu berhasil, saya akan menjelaskan di bagian controller dashboard. Nah, di sini teman-teman, kelas dashboard membuat kelas dengan nama dashboard extension CI. Ini memanggil program-program yang ada di CI. Public function construct, parent construct, if jika variable list session user data login redirect out. Nah, jadi ketika user ingin login ke dashboard diperlukan autentikasi dulu, yaitu berupa login. Jika tidak login nanti dibalikkan lagi ke halaman login. Terus public function index, variable data, jumlah barang, variable list, database, code all, mengambil data dari tabel barang yaitu jumlah barang. Nanti mengambil data dari kategori, nanti jumlah kategori, mengambil data dari merek, jumlah merek, mengambil database dari barang masuk, nanti barang masuk, mengambil data dari barang keluar, nanti barang keluar. Nah, di sini kita masuk ke tampilannya, itu dashboard. Nah, H3 dashboard. Jadi membuat sebuah card dengan masing-masing beda warna. Di tabel total barang, variabel jumlah barang. Tadi mengambil di tabel barang yaitu jumlah barang. Ini kategori juga bentuknya card, mengambil dari tabel kategori yaitu jumlah kategori. Lalu ini merek, mengambil jumlah merek dari tabel kategori. Tabel merek. Nah, di sini barang masuk, mengambil tabel barang masuk. Ini diambil barang masuk. Nah, lalu saya akan mendemokan. Nah, di sini teman-teman, dashboard yang saya buat. Dashboardnya itu total barang. Tadi yang diambil dari tabel barang ada 3 yang saya inputkan. Kategori juga ada 3, merek juga ada 3, barang masuk juga saya inputkan 2. Nah, kita lanjut ke controller barang. Nah, di sini adalah program utamanya teman-teman. Di kelas barang, membuat kelas bernama barang, public function construct, parent construct, if variable list, jika variable list session user data login redirect out. Nah, ini juga sama, jika ingin login ke barang harus autentikasi dengan login terlebih dahulu. Public function index, variable list, database, select barang,
dari tabel barang, apa yang diambil? Kategori, nama kategori, nama merek. Nah, this database from barang. Variable this database join itu kategori, ID kategori sama dengan barang, ID kategori. Nah, variable this database join merek, dari tabel merek yang dijoinkan merek, ID merek sama dengan barang, ID merek. Nah, variable data barang, variable this database get result akan menampilkan. Jadi kategori merek ini akan berrelasi dengan barang, teman-teman. Nah, setelah itu variable this load view template header. Nanti ini headernya teman-teman yang ada di atas. Variable this load view tampilkan tampilan barang, index, variable data. Variable this load view template footer menampilkan footer yang ada di bawah, ya semacam copyright, info atau link, public function tambah. Variable data kategori, variable this database get ambil dari kategori, terus tampilkan. Variable data merek, variable this database get ambil merek dari tabel merek, terus tampilkan. Variable this load view template header. Terus ini juga sama, load view barang tambah variable data. Variable this load view template footer. Nah, public function simpan variable data. Kode barang sama dengan this input post kode barang. Jadi ini juga seperti tadi, mengambil data dari kode barang untuk post, diinputkan post ke kode barang. Ini juga sama, nama barang, input post ganti kode ke kategori. Ini juga sama, variable this database insert barang dari tabel barang, variable data redirect barang. Nah, di sini tombol aksi itu ada edit, variable data barang, variable this database get where mengambil dari tabel barang itu ID barang dengan ID row. Variable data kategori, variable this database get ambil dari kategori, result tampilkan. Variable data merek, variable this database get merek, result tampilkan. Ini juga semacam manggil buat tampilannya, header, edit, footer. Dan ini fungsi untuk update. Variable data kode barang ini juga sama, mengambil data dari kode barang untuk post, menginputkan post disimpan di kode barang. Variable this database where ID barang, variable ID, update barang, variable data, redirect barang. Public function hapus, variable this database where ID barang, variable ID, delete barang, redirect barang. Nah, masuk ke tampilan barang. Ini ada tampilan utamanya. Jadi itu nanti ada tabel, dalam itu ada
nomor, kode, nama, kategori, merek, stok, harga, aksi. PHP variabel 01. Foreign variabel barang, S variabel B. Jadi variabel 01 ini akan bertambah seiring berjalannya kita menambahkan berapa kali. Nah, TD variabel no plus nanti akan menambah tambah terus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Variabel B kode barang, variabel B nama barang, variabel B kategori, variabel B nama merek, variabel B stok. RB number format, variabel B harga, ini format harganya. TD ahref paste URL barang, edit variabel B edit barang, class btn warning btn sm edit ahref paste URL barang, hapus variabel B edit barang, class btn danger btn sm one click return, konfirmasi untuk hapus data. Nah, ini adalah tampilan buat tambah barang. Ini form method post action base URL barang simpan untuk disimpan ke dalam nanti barang, daftar barang. Div class form group kode barang. Nanti ini untuk membuat form isi kode barang, nama barang, kategori. Nah, di kategori ini pembuatan dropdown teman-teman. Label kategori, select name, ID kategori, mengambil dari di kategori, class from control required wajib, option value pilih, PHP foreign kategori ASCII, option value variabel K id kategori, variabel K nama kategori. Nah, di sini juga sama ya, buat dropdown dan memanggil id. Nah, itu div class form group stok awal dan juga membuat form buat diinputkan, buat diisikan stok awal terus sama harga. Button class btn primary simpan, ahref base URL barang, kelas btn secondary kembali. Nah, saya contohkan demonya di barang. Nah, di sini ada tampilan untuk daftar barangnya teman-teman. Itu ada nomor, kode, nama, kategori, merek, stok, harga, dan aksi. Nah, ditambah kita menambahkan kode barang, nama barang, dan kategori dari smartphone, merek, Oppo, stok awalnya kita kasih 4, untuk harga kita kasih 4 juta. Klik simpan. Nah, nanti akan menyimpan dalam bentuk tabel di sini. Nah, setelah itu masuk ke bagian kategori sama merek. Di controller kategori, nah di sini untuk memanggil berupa get kategori.
variable data kategori, variable list database get kategori result tampilkan. Ini untuk menampilkan di views tampilan public function tambah this load views template header. Variable data nama kategori, variable list input post nama kategori, variable list database insert kategori variable data, redirect kategori, public function edit variable data kategori, variable list database get where kategori, id kategori, variable id rows. Variable list ini juga untuk menampilkan tampilan view public function update id, variable data nama kategori, variable list input post nama kategori, mengambil data dari nama kategori untuk disimpan dalam nama kategori. Ini juga sama, public function hapus variable id, variable list database where id kategori, variable id relate kategori, redirect kategori. Nanti di sini untuk form untuk hapus kategori. Nah, sekarang ke merek. Ini juga sama, harus wajib login terlebih dahulu. Public function index variable data merek, variable list database get merek result tampilkan. Ini tampilan public function tambah variable list load view template header. Ini juga mengambil tampilan dari views. Public function simpan variable data nama merek, variable list input post nama merek, variable list database insert masukkan merek variable data, redirect ke merek. Public function edit variable data merek, list database get where mengambil dari merek id merek, yaitu yang diambil yaitu id row. Terus variable list dot view ini memuat tampilan view. Terus public function update variable id, variable data nama merek, variable list input dimasukkan post nama merek, mengambil data nama merek untuk disimpan di nama merek. Ini variable list database where id merek, variable id update merek, variable data redirect merek. Ini untuk tombol aksi public function hapus variable id, variable list database where id merek, variable id delete merek, redirect merek. Nah, di sini contohnya tampilan untuk merek. Di sini ada content wrapper B4, card shadow border 0, nanti dibuat dalam bentuk kartu, card header, bagian primary text white, teksnya berwarna putih. Lalu div class card body, membuat sebuah kartu. Di dalam body form action base URL merek simpan, method post class root G3, input type text name nama merek, form control placeholder nama merek required, ini wajib diisi. Div class call auto type submit class btn primary simpan. Ini di class card shadow border 06T4, di class card body membuat kartu
kelas table hour. Nanti tr th nomor, nama merek, aksi. php variabel nomor 1 foreign, variabel merek as, variabel m. D ini variabel no plus plus plus, nanti akan berjumlah sering datanya menambah. Nah, variabel m nama merek, ahref base URL merek hapus, id merek, kelas btn danger btn sm, one click return confirm hapus and foreign. Lalu di kategori di sini ahref base URL kategori tambah, kelas btn primary mb3 tambah, table class table bordered tr, nomor nama kategori aksi. Lalu php variabel no 1 foreign kategori ask. Jadi td variabel no plus plus, variabel k nama kategori, ahref base URL kategori edit, variabel k id kategori, dan kelas btn warning btn edit. Di sini kelas btn danger btn sm, one click return confirm hapus data. Nah, saya contohkan di bagian kategori. Maaf agak sedikit delay. Ini untuk tampilan dari kategori. Di sini ada fungsi tambah, edit, dan juga hapus. Jadi jika kita tambah, nanti akan memasukkan yaitu nama kategori, dan juga aksi. Nah, tambah kategori, nama kategori, lalu simpan. Di sini saya akan mengetikkan smart what, klik simpan. Nanti akan bertambah di dalam tabelnya. Kemudian akan bertambah juga di kartu pada dashboard itu. Jadi itu mengambil dari ID get dari tabel kategori. Nah, ini bertambah. Nah, itu kita ke merek.
Kita lanjut saja ke otomatis kategori bertambah yang awalnya 3 ini sudah 4, juga sudah 4. Masuk ke controller barang masuk. Public function index variable this database select barang masuk, barang nama barang, variable this database from barang masuk, variable this database join barang, barang ID barang sama dengan barang masuk ID barang, variable data masuk, variable this database get result tampilkan. Ini tampilan di view public function tambah variable data barang, variable this database get ambil dari tabel barang, result tampilkan. Public function simpan variable ID barang, variable this input masukkan post di ID barang, variable data ID barang, variable ID barang, tanggal, date, year, month, day, jumlah, variable jumlah, variable this database, insert barang masuk, variable data. Di sini adalah fungsi untuk update stok. Itu variable this database set stok bertambah, variable jumlah false, variable this database where ID barang, variable ID barang, variable this database update barang, redirect barang masuk. Untuk tampilannya di sini ref base URL barang masuk tambah. Nanti mau mengambil dari di sini fungsi tambah tabel kelas. Nanti akan membuat buah tabel dengan kolomnya ada nomor, nama barang, tanggal, jumlah. PHP variable no 1 foreign variable masuk as m td no plus plus nanti akan bertambah datanya diinputkan, variable m nama barang, variable m tanggal, variable m jumlah. Lalu ini yang untuk tambah yaitu from method post action base URL barang masuk simpan. Div class from group, label barang, select nama ID barang, class from control required, option value, pilih PHP foreign variable barang as b, option value variable b ID barang, variable b nama barang, stock variable b stock, div class from group jumlah, input type number, name jumlah, class from control required wajib diisi, button class, button primary simpan, ref base URL barang masuk, class btn secondary kembali. Lalu di barang keluar ini juga sama, terdapat beberapa kolom di bagian tabel, nomor, nama barang, tanggal, jumlah. PHP variable no 1 foreign keluar as k. Jadi membuat tabel variable nomor plus plus, variable k nama barang, jika tanggal, variable k jumlah. Dan ini untuk
tambah itu PHP if jika variable destination first data error div class alert danger variable destination first data error. Kita akan menambahkan pesan ke berwarna merah. From method post action base URL barang keluar simpan div class from group label barang label select name ID barang class from control required option value dan memilih PHP font as barang as variable B option value variable B ID barang variable B nama barang stock variable B stock div class from group dan label jumlah input type number name jumlah class from control required wajib diisi button class btn primary simpan button dengan array link base URL barang keluar class btn secondary kembali. Nah, saya akan menemukan pada bagian barang masuk dan barang keluar. Maaf teman-teman, agak delay juga, kita langsung saja. Nah, ini untuk tabel dari barang masuk ada nomor, nama barang, tanggal, jumlah. Jadi kita memasukkan nih barang apa saja yang dimasukkan ke barang. Nah, barang di sini produk kita dan sini menambah stok barang. Ini untuk barang keluar, barang mana yang ingin dikeluarkan untuk dijual. Nah, di sini ada menu drop down-nya teman-teman, itu Samsung Galaxy. Nah, ini mengambil dari kategori itu dalam ID nama ID stok. Nah, ini juga sama, tampilannya tabel. Nah, dan ini logout, kita ganti ke karyawan. Jadi di karyawan otomatis juga berubah, yaitu total barang 4, kategori 4, merek sama barang masuk masih sama karena kita belum inputkan. Nah, sekian dari video yang saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Mohon maaf bila video saya tidak begitu jelas dan masih membingungkan.
Mohon maaf bila ada salah kata juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.